Oh, nggak apa-apa. Menceritakan, latar belakang keluarga aku, kenapa sih kok aku tuh memilih untuk, memulai usaha gitu kan. Jadi memang ibu aku tuh single parent, aku tuh anak pertama ya kan, aku masih punya adik dan aku ngerasa aku tuh kayak tulang punggung keluarga gitu kan. Terus aku juga saat itu, tahun 2006, aku tuh, baru lulus SMA. Ngelihat teman-teman tuh pada kuliah, sebenarnya hati kecil aku pengen sih gitu kan, kuliah sama seperti teman-teman, lainnya gitu. Tapi juga aku kayak sadar diri gitu kan, ngelihat ibuku berjuang jualan di pasar, jualan sembako buat menghidupi anaknya seorang diri gitu kan, dia sendirian. Jadi aku kayak nggak mau ngerepotin, ibu aku, nggak mau juga jadi beban buat ibu aku gitu. Jadi aku memilih untuk berusaha. Kenapa? Karena ya aku cuma lulusan SMA gitu loh. Saat itu lulusan SMA kan maksudnya sangat terbatas sekali, mau kerja pun kerjanya paling jadi ya mentok-mentoknya gitu, kerja di mana gitu kan dengan upah yang cuma nggak seberapa gitu. Sedangkan mimpi aku sangat besar gitu kan, cita-cita aku tinggi banget gitu. Kayaknya kalau aku cuma kerja doang, akan sulit gitu mencapai itu. Tapi kalau dengan berusaha itu, luas banget gitu kan, maksudnya peluangnya besar sekali gitu. Itu sih yang membuat aku mantap memutuskan untuk berusaha. Masya Allah. Jadi eh, awalnya mulai itu karena gak mau ngerepotin orang tua juga ya Teh ya. Terus Ya. mulai usaha. Dan mengapa nih Teh Seli jadinya kok batik gitu ya? Emang emang suka pola batik atau apa? Kenapa batik gitu Teh? Iya, tadi kan kita udah ini ya, Hmm, nonton video profil hmm, singkat gitu kan. hmm, Jadi sebenarnya awal mulanya, bukan batik ya kan, hmm. awal mulai tuh jualan kain kafan. Iya. Iya, mungkin banyak yang bertanya juga, "Kenapa sih Teh Seli kok, awal mulai jualan kain kafan, kenapa nggak jualan yang lain?" Gitu kan. Hmm, Jawabannya karena itu yang paling gampang gitu, jualan kain kafan itu modalnya ya maksudnya nggak begitu besar, aku cuma modal dari amplop nikahan, terus juga aku karena terbatas ilmu cuma lulusan SMA, jadi bisanya cuma jual kain kafan, jual kain putih doang gitu kan, aku juga belum punya ilmu bisnis, aku belum punya pengalaman bisnis, jadi saat itu aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu kan. Pengen ya apa ya, berusaha melakukan, yang terbaik gitu kan. Jadi buang kata tapi, buang kata nanti, jadi nggak banyak alasan, nggak banyak menunda gitu. Saat itu juga ya udah gitu kan, bisanya itu, ya udah lakukan itu, gitu. Terus tapi akhirnya iya, terus akhirnya maksudnya, pasti teman-teman juga pernah lah merasakan, kondisi di mana ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Harapannya jualan kain kafan nih akan laris manis gitu, karena kan hmm. yang jual jarang ya gitu kan. Tapi ternyata realitanya nggak begitu gitu. Jarang banget orang beli kain kafan. Belum tentu tiap hari orang beli kain kafan gitu loh. Dan orang yang beli kain kafan itu jarang banget yang repeat order. Dan dan juga orang beli kain kafan sesuai kebutuhan ya, belinya cuma satu gitu. Nggak kayak Hmm. beli baju dua, nggak kayak beli bimi bisa buat stok gitu kan. Enggak gitu. Jadi aku bingung juga saat itu harus berdoanya gimana ke Allah biar kain kafan aku laris gitu kan. Terus juga bingung juga gitu kan, kayaknya udah mentok gitu. Harus berpromosinya seperti apa gitu. Misalkan aku bikin diskon besar-besaran juga kayaknya orang nggak tertarik gitu buat beli kain kafan. Terus aku misalkan kayak bikin promo buy one get one juga nggak bikin konsumen itu lebih banyak membeli kain kafan gitu. Jadi teman-teman mungkin pernah juga merasakan di posisi saya gimana menjalankan bisnis itu udah mentok, mentok Hmm. nggak bisa diapa-apain, dikembangin Hmm. nggak bisa gitu. Jadi Hmm. bingung mau maju gimana, mau mundur gimana. Ya itu akhirnya kita menentukan sebuah pilihan bahwa bisnis bukan salah bisnisnya. Hmm. Ya, kita tinggal rubah strateginya. Hmm. Gimana caranya kain kafan itu bisa mempunyai value lebih. Value lain yaitu dengan cara kain kafan yang nggak laku itu saya kasih ke pengrajin batik untuk dibuatkan karya seni yang indah, yang cantik berbentuk batik gitu. Masya Allah, jadi sudah melihat peluang semenjak dini ya Teh ya. Jadi kalau misalnya saat itu mungkin Teteh menyerah nih ganti bisnis,
susah banget nih jual kain kafan, terus akhirnya Teteh banting setir ke bisnis lain, mungkin tidak ada BT Batik Rusmi ya Teh. Iya gitu. Oh. Jadi memang ini suatu pelajaran berharga ya, nggak ada kata gagal ya kan, yang ada adalah belajar. Jadi ketika aku jualan kain kafan, terus kain kafannya kurang laku gitu, tidak sesuai ekspektasi kita, itu bukan gagal gitu kan, itu proses belajarnya kita kok gitu kan, nggak ada yang salah dari situ. Yang penting kita terus memperbaiki dan membuat strategi gitu kan, gimana caranya. Yang namanya pengusaha itu ya berusaha, memang harus berusaha sampai berhasil. Masya Allah. Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya Teh? Waktu memutuskan jualin kain kapan aja nih, terus jadi batik Ya, itu? aku tuh kan mulai usaha tahun 2006. Jualan kain kafan hanya beberapa bulan aja karena memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi aku tuh orangnya berani mengambil keputusan gitu, cepet berubah gitu kan, harus cepet dirubah. Itu 2007 mulai batik. 2007 mulai batik. Jadi lumayan cepat juga ya melihat peluang tersebut ya, Masya Allah. Sempat nggak sih Teh pas kadang kan anak zaman sekarang nih mau jualan tuh malu-malu gitu ya. Kadang kalau lihat bisnisnya nggak keren, malu mau jualin. Nah saat itu kan maaf nih Teh kayak kain kafan itu kan agak lucu ya, jualan kain kafan tuh sempat nggak Teh ada yang merendahkan atau ada yang Teteh jadi malu gitu, atau gimana Teteh menghadapinya? Saat itu perasaan aku ya manusiawi ya gitu kan, ada lah gitu kan rasa malu, rasa minder gitu kan, terus ngelihat orang kok kayak meremehkan aku karena aku cuma lulusan SMA gitu, terus aku juga bukan keturunan pembisnis gitu, terus apalagi kalau ngedenger cita-cita aku pengen jadi pengusaha sukses, kayaknya kok nggak masuk akal gitu ya kan, tapi justru itu menjadi penyemangat ya, menjadi penyemangat untuk kita membuktikan ya kan ke orang-orang yang meragukan kita bahwa kita itu punya kemampuan, kita tuh punya potensi kayak gitu. Terus juga kita tuh sebagai pengusaha harus mempunyai mental ya kan yang bisa mengalahkan rasa gengsi, mengalahkan rasa malu gitu. Yang penting kita nih usahanya usaha bener, bukan merugikan orang lain ya kan, bukan mau nipu orang lain, bukan mau menyakiti orang lain. Kita mau berbuat baik, bahkan cita-cita kita itu kan ya pengen menjadi sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling banyak bermanfaat ya, bisa membuka lapangan pekerjaan kayak gitu. Insya Allah kok kalau niatnya kita baik, Allah mudahkan segala sesuatunya, jalannya dilancarkan. Itu sih yang selama ini udah kami alami kayak gitu. Iya, Masya Allah, aku tuh sampai merinding banget loh, tremor katanya. Nah, terus nih Teh, proses itu kan pasti ups and down ya. Pas waktu jualan tiba-tiba banding setir di batik nih, jadi batik, jual batik aja nih, itu langsung tiba-tiba laris, ludes, atau ada strategi tertentu nih bisa jadi besar? Ya, jujur waktu banting setir ke batik itu pertama kali kami mengalami penolakan yang sangat signifikan gitu. Kita buat batik, terus kita jual di pasaran dan ditolak sama semua. Jadi aku tuh pertama kali jual batik, terus aku kayak cari tahu batik ini harus dijual kemana. Setelah batik itu udah jadi, baru cari tahu mau dijual di mana. Ini aku mau sharing kesalahan yang udah kami lakukan saat itu. Jadi semoga teman-teman tidak mengalami juga kesalahan yang sama gitu, bisa mempelajari dari kesalahan orang lain gitu kan. Nggak perlu kita mengalaminya sendiri gitu. Jadi aku tuh saat itu karena apa ya, terlalu terburu-buru fokus ke bikin produk, tapi belum tahu nih mau jualnya kemana. Akhirnya produk itu udah jadi, bingung mau jual kemana, terus banyak yang ngomong ya dijualnya ke pasar Tanah Abang. Akhirnya kita memutuskan untuk menjual batik itu ke pasar Tanah Abang. Ternyata kita tawar-tawarin ke toko-toko tuh, yang pertama tokonya nggak mau karena maksudnya udah punya supplier tetap gitu, kita kan kayak supplier baru gitu ya kan. Terus yang kedua nggak mau karena motifnya tuh motif udah zaman dulu gitu, udah nggak apa, bukan yang lagi tren sekarang gitu kan. Terus toko yang ketiga juga nolak karena maksudnya kayak kita tuh dicurigai ini anak-anak kecil jualan batiknya dari mana, takut hasil curian atau gimana. Jadi aduh, aku tuh kayak shock banget, ternyata di lapangan tuh ujiannya seberat ini gitu. Maksudnya selama ini kan aku kayak jualan kain kafan di rumah, terus kayak ya cuma door to door gitu. Ini terjun langsung ke pasar,
ternyata kita ya kan ketika kita di sekolah kita itu belajar dulu, disuruh belajar dulu kan sama guru, baru dikasih tuh ujian ya kan, baru mengerjain. Ketika kita di lapangan gitu, kita tuh dikasih ujian dulu gitu kan, baru kita tuh belajar. Waduh, ternyata ujiannya berat, akhirnya belajar gitu. Apa sih salah kita? Salah kita adalah kita tidak membuat bisnis plan-nya dulu, tidak merencanakan dulu, tidak menentukan target marketnya dulu, tidak membuat apa value produk kita, asal bikin bingung jualnya dan di lapangan nggak diterima. Dan banyak, maksudnya kesalahan ini banyak dilakukan bisnis-bisnis pemula gitu loh, kayak gitu. Makanya aku tuh seneng banget kalau dikasih kesempatan buat sharing, pengen gitu menceritakan pengalaman saya tuh pernah begini, teman-teman jangan sampai kayak gini gitu. Teman-teman harus ingat bikin dulu bisnis plan-nya yang jelas, target marketnya, value produknya, packagingnya, gimana strategi promosinya, biar meminimalis resiko gitu kan. Kayak aku kan kemarin resiko batiknya nggak laku, akhirnya aku jual rugi, berkurang juga modal aku, kayak gitu sih. Tapi sebenarnya nggak ada yang sia-sia, itu kayak apa ya, uang belajar di lapangan tuh memang lumayan mahal. Jadi semua itu nggak Teteh anggap sebagai kegagalan, tapi sebagai pembelajaran ya Teh ya. Karena kita dapat ilmu juga kan dari situ kan gitu. Dan dari sini teman-teman tuh dapat ilmunya Masya Allah gratis, padahal ilmu daging banget. Jadi bisa belajar, oh dulu Teh Sally gagalnya di sini, tidak ada bisnis plan. Nah sekarang udah dikasih tahu kalau apapun tuh harus ada bisnis plan-nya, harus tahu target marketnya siapa, mau jualnya kemana. Jadi harus jangan langsung nyemplung aja gitu. Terus dan kita bisa ambil kesimpulan ya Teh ya, kalau menjadi business owner yang punya brand tuh ternyata nggak bisa instan bikin brand tahu laku gitu ya, tapi ternyata banyak banget strateginya dan kita tuh harus siap mental untuk melaluinya gitu ya Teh. Iya, nah buat teman-teman nih sebenarnya sekarang banyak cara ya kan buat belajar gitu. Teman-teman jadi kayak nggak perlu mulai dari nol banget, ngerasain jatuh bangun berdarah-darah, rugi banyak, itu sebenarnya teman-teman bisa tidak melalui itu dengan cara ya teman-teman misalkan kayak jadi reseller suatu produk, misalkan resellernya Bimi atau distributornya Bimi yang udah jelas target marketnya udah dirancang nih sama Mama C gitu kan, bisnis plan-nya udah dibuat gitu kan, kita tinggal ada kemauan untuk menjalani ya nggak, ada motivasi nggak, ada target nggak. Jadi kalau menurut aku ini peluang banget sih gitu kan buat temen-temen nih yang pengen mulai usaha tapi minim resiko, terus bisa sambil belajar juga, ya gabunglah sama Bimi. Gitu. Masya Allah, terima kasih Teh. Iya, jadi kan kalau di Bimi itu juga kita kan mengadakan mentoring khusus juga, ada pembelajaran yang gratis, termasuk kayak event-event acara gini, ada Teh Sally, Masya Allah udah bantuin kita juga untuk sharing, terus produknya juga udah halal, udah BPOM, tinggal kitanya nih kuat nggak untuk nggak malu-malu untuk nawarin orang, terus belajarnya juga. Nah, siapa tahu ketika teman-teman sudah mateng nih belajar di Bimi, ketika teman-teman mau menjadi brand owner, seperti Mama Syed, seperti Teh Sally, boleh banget gitu ya. Tapi kita sama-sama berproses, karena nggak ada tiba-tiba itu yang tahu-tahu instan, yang tahu-tahu keren, tahu-tahu sukses gitu. Semuanya itu penuh proses ya Teh. Betul. Nah, terus Teh, sekarang ini gimana sih Teh Sally itu membagi waktu nih? Sekarang kan udah super sibuk ya dengan keluarga, dengan bisnis-bisnisnya gitu. Terus ada momentum juga nggak sih Teh? Walaupun sekarang kan Teh Sally Masya Allah ya, apa aja misalnya mau beli apa udah bisa, ini udah bisa. Tapi ada nggak momen sebagai seorang ibu juga kadang ada sedihnya juga? Karena kan di sini juga teman-teman tuh kayak kemarin tuh banyak yang curhat juga. Kadang suka jadiin alasan kayak karena udah punya anak jadi nggak bisa berbisnis, atau jadi anak jadi susah nih mau ngatur waktunya gitu. Jadi anak tuh kadang suka dijadikan alasan gitu. Ada tips and triknya nggak Teh? Iya, ini aku share aja pengalaman yang udah aku alami ya kan selama ini. Kita sama-sama tahu ya, kita tuh dikasih jatah waktu yang sama. 1 kali 24 jam. Mau kita jadi presiden, mau kita jadi artis, mau kita jadi pengusaha, atau kita jadi pengangguran. Emang pengangguran dikurangin tuh jatah waktunya, jadi cuma 5 jam doang sehari kan enggak? Emang presiden karena super sibuk banget ditambah tuh jatah waktunya jadi 30 jam sehari enggak juga gitu kan?
Jadi kita sama Allah tuh dikasih waktu yang sama, adil, 24 jam. Gimana caranya kita bisa memanage waktu dengan baik, ya kan? Kenapa sih kok presiden di waktu yang sama gitu kan, di 24 jam bisa menghadiri lebih dari 5 kegiatan dan 5 kota. Sedangkan kita kadang-kadang gitu kan, satu hari satu event atau ada lebih 2 event aja udah kayak keteteran gitu kan. Ya, itu di situ ada namanya time boxing. Jadi time boxing tuh kita mengkotak-kotakan, ya kan, mana yang mesti kita lakukan dulu, prioritas. Mana prioritas, ya kan, yang bisa kita lakukan terlebih dahulu dan tidak bisa didelegasikan. Ada juga kegiatan yang bisa kita delegasikan, kayak gitu. Jadi selama ini aku selalu mencatat dari mulai aku bangun tidur sampai aku tidur lagi itu udah ada time boxingnya, udah ada waktu-waktunya gitu kan. Bangun tidur jam berapa, ibadah jam berapa, terus ngurusin anak jam berapa, ngurusin suami jam berapa, ngurusin batik terus nih, ngurusin keranjang, ngurusin yayasan, ngurusin Dekranas, ngurusin IPMI, semua ada waktunya gitu kan. Enak nggak? Enak banget gitu kan. Kerasa lebih produktif nggak? Banget. Dan ini perlu dicoba. Ini aku sampai kayak maksa ya, perlu dicoba. Karena kalau kita nggak bikin time boxing, nggak bikin waktu kita yang jelas dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu waktu akan banyak terbuang sia-sia. Kita jadi nggak produktif. Coba bayangin, teman-teman berapa jam menghabiskan waktu untuk melihat media sosial dengan cuma hanya misalkan kayak kepo ke akun lambe-lambe itu, ngurusin kehidupan orang, membuang waktu kita gitu. Atau kayak ada yang mungkin kepo ke mantan, ada yang kepo ke tetangga gitu. Jadi sayang banget. Jadi kalau aku pegang handphone pun di media sosial itu aku batasi gitu kan. Kayak jadi cuma sejam udah mati sendiri tuh. Ada waktunya. Timernya. Ya, ada timernya. Udah sejam nih udah mati. Berarti aku udah nggak boleh lihat media sosial lagi, harus udah langsung balik ke jadwal lain. Jadi teman-teman emang harus disiplin, itu kuncinya gitu. Soalnya saya ngelihat sepengalaman dan sepengetahuan saya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dengan baik, orang-orang yang semua udah ada aturan mainnya gitu, nggak seenaknya sendiri, nggak kemana-mana gitu kan, emang udah ada jalurnya semua kayak gitu. Masya Allah, makasih nih Teh tipsnya. Kadang aku pun juga masih banyak kurangnya nih untuk bikin time, apa namanya Teh? Time boxing. Time boxing. Nah, mulai hari ini, ayo teman-teman semuanya kita konsisten nih buat berubah, termasuk Mama Shea juga, biar lebih terschedule nih. Iya. Nah, apalagi maksudnya sekarang ya, aku paham banget lah maksudnya di dunia digital ini gitu kan, banyak banget godaan-godaan. Bener. Nonton drakor, aku tuh kayak penasaran gitu kan, semua nonton drakor dan aku belum pernah nonton drakor, tapi penasaran banget ada yang pernah booming apa tuh merit itu yang ya. Apalah pokoknya selingkuhan. Iya, itu aku kaget banget, ternyata ada belasan episode. Dan aku ngitung gitu kan, berapa jam itu kita harus menghabiskan waktu untuk nonton film itu gitu kan. Itu bisa, ya maksudnya bisa kayak kerjaan kita juga terbengkalai gitu kan. Terus kayak urusan-urusan kita juga kayaknya nggak ke-handle gitu. Itu pertama dan terakhirnya aku maksudnya penasaran lihat drakor, dan akhirnya udah nggak mau nonton lagi, dan nonton itu pun kayaknya aku nggak full gitu, kayak aku cepet-cepetin karena aku orangnya tipe orang yang nggak sabar nunggu lama gitu. Akhirnya aku klik di YouTube rangkuman film Merit ini. Ya ampun, dasar ya. Jadi kalau sekarang itu aku kasih tips ya ke teman-teman yang tetap masih pengen nonton ya kan film tapi bisa hemat waktu. Udah klik di YouTube rangkuman film apa, udah tahu semua ceritanya dengan singkat, padat dan jelas, udah gitu. Iya benar-benar. Terus kalinya nonton drakor yang bawa emosi lah gitu. Begitu, ke bawah gitu kan, energi negatifnya ke bawah, nanti akhirnya curiga ke suami gitu kan, terus nanti marah-marah ke anak gitu.
Aduh pokoknya jangan deh kurang-kurangin, maksudnya ambil positifnya aja gitu, tinggalin yang negatifnya. Nah, itu pembelajarannya juga teman-teman buat kita semua, kita harus pinter manage waktu. Bahkan Teh Sally pun yang udah super sibuk, yang udah sukses seperti sekarang masih membagi waktunya di kotak-kotak itu, waktu-waktu produktifnya. Nah, kita nih yang kadang banyak alasan, padahal masih ada waktu untuk ngapa-ngapainnya, dibilangnya bingung mau ngapain karena udah capek ngurus anak, udah capek masak segala macam, jadi nggak ada waktu produktif. Sebenarnya mungkin karena kita tidak ada schedule tadi ya Teh ya. Coba malam ini ya kan setelah acara ini coba teman-teman buktiin dengan teman-teman catet mulai dari bangun tidur mau ngapain aja, pasti nih aku yakin pasti banyak waktu luangnya yang kita baru sadar ya ampun ini selama ini kita sia-siakan gitu loh waktu luang ini, nggak kita pergunakan untuk belajar, nggak kita pergunakan untuk usaha, nggak kita pergunakan untuk upgrade skill kita, sayang banget karena waktu nggak bisa diulang. Terus kita orang di luaran sana loh, orang kaya raya punya uang miliaran pun mau beli waktu tuh nggak ada di toko gitu kan, kita yang udah dikasih jatah sayang gitu kalau nggak dimanfaatkan baik. Tapi kita apresiasi dulu nih Teh buat ibu-ibu, teman-teman semua yang udah ada di webinar ini, berarti sudah meluangkan waktu produktifnya. Pastinya dong yang udah ada sekarang di webinar ini orang-orang pilihan Allah ya kan, Masya Allah. yang dikasih rahmat, hidayah untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat ya insya Allah ya, ilmu ini akan bermanfaat jika kita melakukannya gitu kan, dipraktekkan gitu, jadi lebih baik lagi. Masya Allah. Nah sebelum ke pertanyaan nih, aku mau nanya lagi sama Teh Sally nih. Menurut Teh Sally, hal apa yang paling penting dalam membangun dan mengelola sebuah bisnis atau mulai sebuah usaha gitu Teh? Hal paling penting ya kalau menurut aku ya, yang pertama adalah ini networking ya kan. Networking itu penting banget karena misalkan kita kayak punya produk yang bagus gitu kan, terus kita nggak punya networking itu bingung juga gitu kan, siapa yang mau memasarkan ini ya kan. Tapi kalau misalkan kita walaupun punya produk standar tapi kita punya network yang bagus, itu jaringan kita itu bisa kasih feedback ke kita kolaborasi gitu kan, kita juga bisa maksudnya banyak dapat masukan yang membuat produk kita ini akhirnya punya banyak value gitu loh. Itu yang pertama adalah networking, yang kedua adalah inovasi. Kalau produk kita itu aja bosan nggak bosan, kayak misalkan Bimi pertama ngeluarin pelembab serbaguna gitu kan, oke marketnya udah ada, udah beli, tapi kalau Bimi hanya satu mengeluarkan produk itu aja, gimana cara berkembangnya? Ya mungkin maksudnya perkembangannya akan lambat ya kan, tapi ketika Bimi mengeluarkan produk baru kayak sabun 3-in-1 itu ya kan, itu langsung tuh pembelian tadinya belinya cuma pelembab doang, akhirnya beli juga sabun, keluar lagi sunscreen, jadi beli lagi sunscreen. Itu potensi yang bisa berkembangnya tuh lebih besar kalau kita terus berinovasi kayak gitu. Terus yang ketiga ya pastinya gitu kan, kita harus tetap berusaha ya kan, meningkatkan kualitas ya kan. Jadi jangan cepat puas gitu kan. Kadang-kadang orang udah ya udahlah produk aku udah laku udah aja deh gitu kan, nggak bisa gitu kan. Kita harus cek servisnya udah excellent belum ya kan. Kadang kayak cuma standar doang udah merasa puas karena produknya udah bagus, nggak bisa. Service excellent itu harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Mungkin dulu aku hanya menjual produk offline di Batik Terusmi aja udah laku banget, udah nih misalkan aku merasa puas. Terus sekarang zamannya dunia digital, orang jualan online, perlu nggak aku jualan jadi online juga? Perlu banget gitu kan. Kalau aku cuma merasa puas hanya berjualan di offline, udah cuma segitu-segitunya gitu, nggak akan bisa berkembang. Tapi ketika aku bermain juga di online, itu waduh luar biasa tuh gitu kan. Perkembangannya tuh kelihatan banget. Jadi itu sih, itu aja, itu baru sedikit ya dari sekian banyak. Jadi jangan mepet dulu, itu dulu yang diingat. Ya. Yang penting mau belajar terutama ya Teh, Ya. selalu update terus gitu. Nah, terus nih Teh aku penasaran nih kalau ngomongin ini ya, why ya. Big why-nya Teteh kenapa sih
harus sampai sekarang, harus bertahan sampai sekarang? Mungkin kalau misalnya Teteh sekarang kan udah cukup nih, tapi alasan Teteh untuk selalu bertumbuh itu apa sih Teh? Alasan Teteh terbesar gitu untuk bertahan gitu di kuahnya Teteh. Ya, sebenarnya begini loh, kita tuh manusia nggak boleh egois gitu kan. Kalau egois ya kan mikirin hanya diri sendiri aja, ya apa ya, alhamdulillah aku udah tinggal di tempat yang nyaman, punya rumah, alhamdulillah juga aku udah ada usaha yang jalan, alhamdulillah juga aku udah ada rezeki buat makanan sekeluarga gitu, alhamdulillah aku udah umur apa segala macam. Tapi itu namanya egois kalau kita nggak terus berkembang. Karena apa, di luaran sana loh masih banyak sekali orang-orang yang butuh pekerjaan, masih banyak sekali orang-orang yang mencari rezeki untuk diberikan kepada keluarganya gitu. Masih banyak sekali orang-orang di sana yang belum punya rumah yang layak gitu kan. Masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih kesusahan, ya kan. Jadi kita harus memikirkan itu semua gitu. Jadi nggak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Diri sendiri udah aman, nyaman, udah deh, udah di comfort zone, nggak boleh. Kita harus berani keluar dari comfort zone. Kita harus memikirkannya bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan untuk orang banyak gitu. Itu sih yang membuat aku punya alasan gitu kan. Kenapa aku nih harus terus berjuang. Aku nih harus selalu terus bertumbuh. Karena bukan tentang aku sebenarnya gitu kan. Tentang kita, ya kan. Gimana caranya kita ini ketika dipanggil lagi sama Allah untuk kembali, kita punya alasan ke Allah. Ketika kita di hidup tuh kita sudah melakukan apa yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya gitu. Masya Allah, mulia sekali, Masya Allah. Semoga Teteh selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Selalu inspirasi hal yang positif. Oke, sekarang kita coba jawabin di kolom komentar nih, udah rame banget Teh, Masya Allah, pada excited. Aku bacain ya Teh ya. Boleh. Ini ada Mutiara Auliana. Dia bilang nih, Mom Sally membatik otodidak atau ikut kursus? Teh Sally bisa membatik gak? Nah, gini loh, bener. Itu pertanyaannya menarik sekali. Banyak sekali orang yang penasaran Mbak Sally sebenarnya bisa membatik nggak? Kalau dibilang bisa atau enggak, cuma ngebatiknya aja sih bisa. Tapi kalau hasilnya harus seindah, serapi pembatik profesional, itu jauh lah, masih jauh gitu kan. Karena apa? Aku percaya ya, maksudnya semua orang punya passionnya masing-masing gitu kan. Lebih baik kita serahkan kepada ahlinya gitu. Kayak misalkan ngebatik, kita nggak perlu harus jadi ahli batik gitu kan. Kita butuh dasarnya aja, kita bisa tahu proses batik gitu kan. Selanjutnya ya serahin nama ahlinya. Kayak desain gitu, Mbak Sally bisa nggak sih ngedesain? Aku bukan desainer, tapi aku pernah belajar tentang desain. Aku tahu apa story-nya desain itu seperti apa. Tapi untuk ngedesain baju-baju, aku selain ke desainer gitu loh. Jadi kita nggak bisa one man show, kita semua yang kerjain. Saya jadi desainer, saya juga jadi pengrajin batik, terus saya juga harus jualan gitu. Jadi nggak bisa gitu kan. Kita nih memang makhluk sosial yang butuh disupport dan maksudnya dilengkapi gitu kan sama orang-orang yang lainnya gitu. Jadi teman-teman semua coba kenali diri kalian, passionnya di mana, fokusin di situ gitu kan. Kalau passion kalian memang kuat di produk, ya udah kalian fokus di produk, kalian bekerja sama orang yang passionnya di marketing. Jadi dia bagian pemasaran. Itu kolaborasi yang keren kalau udah begitu gitu kan. Kayak aku sama suami nih. Suami aku kuat di manajemen. Dia orang yang sangat detail. Jadi dia tuh orang yang suka bekerja di back office lah gitu kan ya, di belakang layar gitu. Aku orang yang passionnya seneng ketemu sama orang gitu kan. Aku passionnya yang kayak seneng banget mempromosikan produk aku, apa usaha aku gitu. Jadi ya udah kita bagi tugas gitu kan sesuai dengan passionnya masing-masing dan alhamdulillah gitu. Kita udah kayak apa ya, sandal gitu kan. Kanan kirinya berbeda tapi berjalan beriringan untuk mencapai satu tujuan di tempat yang sama gitu. Walaupun berbeda ya, tapi saling melengkapi. Jadi harus berkolaborasi. Nah, yang di sini yang nonton kalau masih remaja atau singles, jangan jadi alasan ya buru-buru langsung mencari pasangan untuk biar saling melengkapi. Tapi bisa juga berkolaborasi sama mungkin temennya atau sahabatnya memang yang jauh
buat Iya, apa, terus betul. teman-teman lebih suka jualin, itu bisa berkolaborasi. Jadi kita nggak perlu misalnya emang nggak suka masak tapi jago jualin, jadi harus benar-benar pinter belajar masak sampai padahal udah nggak bisa, masih gosong masih terus. Berarti memang harus cari partnernya yang jago masak gitu. Iya betul, harus kolaborasi. Kayak aku di Keranjang Bali aku punya tempat ya kan. Nah, konsumennya tuh butuh produk-produk misalkan kayak di Bali itu kan panas, butuh sunscreen ya kan, di Bali lagi holiday butuh pelembab serbaguna. Terus ya butuh juga sabun yang aman buat anaknya ketika liburan. Ya masa aku harus buat produk sendiri gitu kan, mulai dari nol belajarnya apa, aduh kayaknya itu terlalu butuh waktu panjang, butuh effort yang sangat besar. Caranya gimana? Kolaborasi gitu kan. Aku minta Mama Say, tolong dong kita disupport, disediakan produk-produk Bimi gitu kan di Keranjang Bali, di Batik Trusmi. Ya alhamdulillah dengan kolaborasi ini akhirnya kedua belah pihak saling diuntungkan gitu. Aku beruntung ada Bimi, akhirnya aku dapat kebagian rezeki dari produk-produk Bimi gitu. Mungkin aku juga bisa membantu ya kan penjualan Bimi juga gitu. Ya, Masya Allah nih, jadi teman-teman yang di Bali mungkin nanti kalau ke Bali bisa mampir di Keranjang Bali. Nah, di sana juga udah ada produk Bimi, dari support juga sama Teseli, ada produk lokal kita di The Keranjang Bali, lengkap produk Biminya di sana, Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi ya, pertanyaannya, Mom Sally, bagaimana cara menstabilkan mood untuk terus berjualan? Kadang baru jualan sebulan, udah bosen, atau udah nggak ada yang tertarik lagi dengan jualan kita, peminatnya berkurang. Teh Nisa ini yang nanya. Iya. Ya ampun, baru sebulan. Langsung nangis. Bener-bener banyak banget orang yang bilang baru usaha sebulan, baru usaha 2 bulan, baru usaha 3 tahun. Coba deh lihat story-nya KFC itu menawarkan produknya udah berapa puluh tahun baru dia berhasil. Jadi memang kalau baru sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun pun tidak menjadi jaminan kita bisa langsung berhasil gitu. Aku sih kayak gini ya, jadi sukses itu adanya di atas ya kan. Kita tuh kayak butuh anak tangga untuk mencapai kesuksesan itu. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang di anak tangga pertama udah langsung sukses, ada yang di anak tangga kedua, ketiga sukses, ada yang di udah anak tangga keempat belum sukses gitu. Jadi nggak bisa kita samain. Ih, Mama Say baru berapa tahun udah sukses. Gue gitu kan udah lebih dari Mama Say tapi belum sukses. Nggak bisa dibanding-banding begitu, karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda, setiap orang punya apa ya, maksudnya waktu keberhasilannya tuh yang terbaiknya tuh berbeda-beda gitu. Hanya Allah yang tahu kita sukses di waktu yang terbaik gitu kan, dalam keadaan yang terbaik gitu. Jadi yang penting nih kita jangan pernah putus asa gitu kan. Kita nih jangan sampai menjudge diri kita apa ya, bahwa kita nih kayak nggak mampu. Aduh baru sebulan nih, gue kayaknya nggak passion deh di sini, gue kayaknya nggak mampu deh di sini. Sayang gitu melebeli diri sendiri dengan energi yang negatif gitu. Harusnya tuh setiap orang itu punya berlian diri. Nah, berlian diri ini gimana caranya biar bisa muncul? Ya digali, jangan malah dikubur. Itu berlian diri udah muncul sedikit, nggak taunya dikubur lagi sama kita dengan afirmasi-afirmasi yang begitu gitu kan. Harusnya digali, gua pasti bisa ya kan. Lihat mama saya berhasil, saya pasti nanti akan berhasil di waktu yang terbaiknya. Kita harus do the best, berusaha terus melakukan yang terbaik. Itu sih kalau menurut aku kayaknya kalau 1 bulan tuh masih ini ya harus coba lagi terus, bahkan mau ada mungkin di sini ada yang udah 1 tahun 2 tahun apa berusaha tapi belum berhasil juga, itu nggak ada yang salah gitu loh. Kita harus terus merubah strategi, belajar lagi, upgrade skill gitu. Nah, jadi aku teringat juga flashback sedikit nih Teh, dengan Bimi kan punya kemitraan ya. Terus memang dari beberapa mitra tuh ada yang memang aktif suka ikut kegiatan kelas, gak pernah skip. Terus dia alhamdulillah setelah ikut Bimi 2 tahun bisa jadi distributor. Nah, distributor itu kan penjualannya itu sebulan tuh bisa 3.000 ya, 3.000 produk. Nah, tapi ada juga yang baru masuk daftar 24 produk terus merasa belum laku, dia langsung berhenti, dia bilang susah aku jualin produknya, aku nggak lanjut gitu. Nah itu juga mungkin yang terjadi ya, kita yang merasa kita menyalahkan produk nih, padahal mungkin kitanya itu belum
optimal gitu ya. Kadang suka malah waktu kelas-kelas Bimi skip, alasannya lagi sibuk, lagi ngurusin anak gitu, terus gak ikut pembelajarannya. Terus ketika kita nggak bisa ngarisin produk, kita nyalahin susah jualan produknya, tapi kok teman-teman yang lain bisa gitu, ada yang laku, bahkan ada yang jadi distributor gitu. Iya, yang tadi aku bilang gitu, sebenarnya bukan salah bisnisnya, bukan salah produknya, tapi dari kitanya sendiri gitu loh, mau nggak gitu kan menjalani ini dengan penuh kesabaran, harus sabar gitu kan, terus dengan penuh semangat, harus semangat gitu kan, dan dengan penuh strategi. Gimana nih caranya? Kok itu berhasil ya gitu, jual sampai 3.000 produk. Kok aku baru 24 produk aja belum kejual gitu. Oh mungkin ada yang salah nih gitu kan, caranya gitu. Gunanya itu tadi belajar. Mm-mm. Oke, lanjut dari Mbak Rina Maharani. Mom Sally, sebenarnya batik kan banyak ya, Mam, di pasaran. Izin tanya, gimana perjalanan Mam untuk bikin batik Mom Sally berbeda dari yang lain? Nah, itu terinspirasi dari mana? Iya, jadi aku tuh mulai semangat gitu kan membuat produk batik yang punya value itu dari ketika UNESCO menetapkan batik itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2009 gitu. Aku udah langsung fokus nih pengen mengembangkan batik gitu kan. Aku belajar kalau itunya ada 5P ya, 5P yang aku pelajari. Yang pertama, produk kita harus punya value. P yang kedua adalah packagingnya harus menarik gitu. P yang ketiga adalah promosinya harus out of the box ya kan. Terus P yang keempat adalah personal brandingnya harus kuat ya kan. P yang kelima adalah place ya kan, tempat menjualnya nih. Kalau produknya udah bagus ya kan, tapi tidak dipromosikan dengan baik, siapa yang akan tahu produk kita punya value gitu ya kan. Oke, produk kita udah punya value nih. Value Batik Trusmi apa? Value Batik Trusmi adalah batik yang dipakai sama semua orang itu akan terlihat keren ya kan. Terus juga batik yang bisa dipakai di setiap acara, nggak cuma formal buat kondangan doang gitu kan. Batik yang punya desain up to date ya kan, fashionable gitu. Jadi ini cara promosinya harus out of the box yang belum dilakukan oleh orang-orang gitu kan, kayak gitu. Yang memang maksudnya kekinian nih ya kan, yang lagi tren sekarang nih apa nih kayak gitu kan. Oke nih, produknya udah punya value, promosinya udah bagus gitu kan. Terus packagingnya asal-asalan gitu kan. Itu nanti produk kita akan downgrade gitu kan. Sayang banget kalau packaging ini menentukan. Teman-teman mungkin suka lihat produk-produk luar negeri itu packagingnya keren-keren. Kenapa sih kok branded itu mahal gitu kan? Oh gila, packagingnya aja udah kelihatan berkelas gitu. Padahal sesungguhnya packaging itu siapa yang bayar? Konsumen yang bayar gitu. Kenapa konsumen mau beli barang branded dengan harga mahal? Karena lihat packagingnya tuh kelas gitu, bagus. Padahal kan itu konsumen yang bayar gitu. Kenapa enggak kita membuat produk kita itu packagingnya jadi dibikin kelas, akhirnya produk kita bisa dijual dengan harga yang mahal gitu loh. Maksudnya harga yang worth it bagi konsumen untuk beli produk kita karena packagingnya bagus kayak gitu kan. Terus jujur nih kenapa aku, maksudnya bukan hanya aku ya, aku, keluarga aku, anak-anak aku kenapa pede pakai Bimi, kenapa mau pakai Bimi? Karena aku melihat sosok personal branding Mama Say itu, cara menyampaikan konten Bimi tuh apa ya, masuk gitu loh, pesannya tuh nyampe, membuat aku percaya apa yang Mama Say omongin itu benar adanya. Bimi itu natural, aman gitu kan, bahkan sampai tertelan buat anak-anak apa segala macam pun itu aman gitu kan, nggak ada bahan-bahan yang berbahaya. Makanya personal branding itu penting gitu kan, gimana caranya kita ketika kita menyampaikan produk kita dipercaya sama orang gitu ya kan, kayak gitu. Itu sih personal branding harus dibangun. Lihat Mama saya bikin konten-konten gitu, apa maksudnya? Bukan cuma main-main, bukan cuma bikin video udah, ada pesannya yang disampaikan oleh Mama saya gitu ya, bikin kita tuh tertarik gitu kan, kayak gitu. Nah udah semua ini tinggal cara belinya nih di mana. Kalau Bimi, bayangin kalau Bimi nggak dijual di online, kita harus ke Lampung guys buat beli Bimi. Kira-kira penjualannya akankah gitu kan sedahsyat ini? Nggak mungkin. Jadi gimana caranya kita itu menentukan produk kita itu ada di mana-mana gitu.
gampang orang belinya di marketplace ada, ya kan, di online ada, di offline-nya pun ada, di reseller ada, distributor ada. Ini sih, ya ini baru sebagian kecil, ini 5P yang harus kita ingat gitu kan, itu. Masya Allah, benar banget. Nah, selain tadi harus memang kita harus ada pembedanya ya Teh ya. Aku juga pun tertarik. Aku beli loh Teh diam-diam di website Batik Rusmi buat Iya. ngisi-ngisi acara gitu kan pakai batik. Nah tadi sekarang juga mungkin emang harus update ya kita Teh ya. Aku ngeliat juga desain Teteh juga. Kadang kan orang mikir kalau pakai batik itu kayak orang tua. Tapi pas aku lihat websitenya, ih keren-keren banget itu. Desain-desainnya itu lebih milenial juga ada disesuaikan. Nah itu berarti menyesuaikan juga ya Teh ya. Harus selalu update gitu. Iya betul gitu kan, kita melihat nih maksudnya habitnya konsumen ini seperti apa gitu kan. Sekarang habitnya konsumen lebih ke pengen terlihat santai kan, bukan terlihat formal gitu kan. Iya, jadi ya kita buat memang style-nya seperti itu gitu. Kok batiknya nggak kelihatan resmi ya, emang kita lagi biar bisa dipakai di semua acara, bukan hanya kondangan tapi mau ke mall juga pakai batik pede gitu, ketemu teman-teman hangout juga pede gitu sih. Masya Allah tuh, jadi harus bangga buatan lokal, bangga pakai batik. Ya dong. Denny Sumargo aja yang keren, cowok aja pakai batik ya Teh. Iya Dan tuh. kaos ya. Iya, itu memang aku desain ya, maksudnya tim-timku itu ngedesain memang potongannya tuh dibuat santai gitu kan. Jadi si Bang Denny itu kan bikin konten di LA ya kan, buat pakai batik tuh dilihat dinilai oleh orang-orang sana tuh seperti apa. Ada yang nilai 8, ada yang nilai 10, ada yang nilai 6, 7. Ya emang itu apa ya, review jujur dari mereka gitu kan, nggak masalah gitu. Masya Allah, jadi emang harus inovasi terus-terusan. Nah, ini tadi lagi yang nanya, izin tanya bagaimana Teteh untuk bisa bisnis tetap konsisten sehingga menghasilkan hal yang luar biasa seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan hasil nih ya, mendapatkan hasilnya pengen lebih gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melakukan hal yang itu aja? Kalau kita melakukan hal yang sama, jangan pernah berharap dapat hasil yang berbeda. Hasilnya nanti akan sama gitu. Coba kita melakukan sesuatu yang lebih gitu. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih juga gitu. Makanya teman-teman nih coba dicek setiap hari itu, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya kan, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Coba dicek teman-teman nih hari ini, misalkan kayak zikirnya udah berapa, sholawatnya udah berapa, sedekahnya udah berapa, ya kan, ibadahnya telat apa enggak, ya kan, silaturahminya gimana gitu, belajarnya udah seberapa banyak gitu. Terus besok coba dicek apakah ada peningkatan, apakah malah berkurang gitu kan. Kita nggak mau jadi golongan orang yang merugi karena kok seiring bertambahnya umur ya kan, seiring kita berjalannya waktu, jangan sampai kita tuh apa ya, malah kurang gitu loh, kurang semuanya. Harusnya malah kita berbuat lebih. Insya Allah coba buktiin kalau kita setiap hari jadi pribadi yang lebih baik lagi, itu hasilnya akan lebih maksimal lagi. Masya Allah. Nah, jadi habis ikutan webinar nih kan afirmasinya positif banget nih teman-teman. Nah, coba dilakuin action-actionnya tadi, mulai dari misalnya harus konsisten, terus tahu nih plan besok pagi nih mau ngapain aja nih. Itu harus mulai dilakukan. Biasanya kalau jadi terbiasa, insya Allah positifnya jalan terus nih, nggak cuma dilupain gitu aja gitu, tapi harus dilakuin juga. Nah, terus ada yang nanya lagi nih Teh, bagaimana cara membangun networking untuk mendukung usaha kita? Teh, punten kalau mau Teteh minum dulu atau gitu, boleh Teh? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah tadi udah perbekalan minum yang banyak. Masya Allah. Tadi pertanyaannya, sorry. Ya, cara membangun networking yang mendukung. Oke, iya. Jadi teman-teman, aku mau cerita dulu pada zaman dahulu kala sebelum hitsnya dunia digital, apa yang saya lakukan gitu kan? Saya melakukan setiap ada public figure atau artis atau pejabat
siapapun yang datang ke Cirebon itu saya cari tahu, mulai dari siapa IO-nya, eventnya di mana, nyampe di Cirebonnya jam berapa, sampai hotelnya apa, itu aku cari tahu semua sendiri gitu. Dan aku udah mempersiapkan produk batik dan aku udah standby. Oh ini misalkan kemarin aku ingat banget kayak dulu ya, zaman dulu itu Pak Jokowi gitu kan mau datang ke Cirebon. Aku udah cari tahu nih IO-nya siapa ya. Udah ketemu IO-nya, aku cari tahu nih rundown acaranya gimana gitu. Beliau kemana aja, beliau nyampe tiba jam berapa. Udah aku kejar, aku tungguin di stasiun, ternyata udah kayak dikawal sama timnya gitu, kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa ngasih produk, aku udah siapin produk gitu kan, nggak bisa. Oke, nggak bisa di situ, coba ke hotelnya. Aku datang ke hotelnya sampai ikutan breakfast, nungguin turun, ternyata breakfastnya dibawa sama panitia gitu, bukan di situ. Oke, di mana? Dicari eventnya di mana? Aku tungguin sampai selesai event gitu. Pokoknya sampai berhasil, sampai aku bisa menyerahkan produk aku dan foto. Nah, kalau zaman sekarangnya itu kan kayak kita mau endorse, ya kan? Ya kan? Kita mau endorse tuh tidak semudah kita langsung kasih barang terus dia bisa dia bisa posting, itu enggak kan? Ada prosesnya gitu kan. Melalui kita cari tahu dulu misalkan siapa manajer yang bisa dihubungi gitu kan. Terus prosedurnya seperti apa gitu. Itu yang udah aku lakukan dari dulu, dari sebelum zamannya dunia digital gitu. Nah, sekarang zaman dunia digital kita harus melakukan lebih gitu kan, karena apa, peluang di pasar tuh sangat luas sekali loh. Sok sekarang berapa banyak influencer, selebgram, public figure ya kan, yang bisa kita ajak kolaborasi gitu. Jadi teman-teman jangan pernah minder gitu kan, aduh aku siapalah gitu kan, kadang gitu loh, aku siapalah apalah gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa endorse si A, apa nggak mungkin deh aku bisa endorse si B, padahal nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha. Aku nih punya temen ya kan, berani di DM-in semua selebgram, influencer gitu, bahkan ditolak-tolak mentah-mentah nggak mau, tapi dia tuh nggak patah semangat, terus dia coba lagi sampai akhirnya tuh si selebgram itu merasa kayak ya ampun ini kok perjuangannya keren banget ya gitu kan, nggak pernah putus asa, sampai akhirnya dikasih loh endorse gratis. Bayangin tuh, itu sebuah hasil gitu loh ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, terus berusaha. Kayak misalkan teman-teman nih jual produk Bimi, pertama kali nawarin orangnya cuma oh iya thank you gitu kan, terus pertama kali nawarin juga mungkin pernah ditolak, tapi jangan pernah berhenti untuk menawarkan suatu produk yang menurut kita ini sangat bermanfaat loh, harus kita perjuangin, orang ini harus coba Bimi karena ini Bimi benar-benar terbukti nyata hasilnya gitu kan. Jadi jangan cuma sekali dua kali terus nyerah gitu, jangan, terus sampai berhasil gitu. Nah, bener banget tuh. Yang salahnya tuh kadang kita menyerah baru sekali nyoba, ini udah malu, minder, nggak berani. Jadi mentalnya nih kalau mau jualan atau mau jadi pengusaha, mentalnya harus dikuatin dulu ya Teh. Ya betul. Terus kita jangan pernah malu misalkan kita mau share jualan kita di WA story ya kan, atau di grup-grup ibu-ibu pengajian apa ibu-ibu arisan, atau share di IG story, apa share di Facebook. Itu jangan pernah malu gitu loh. Setiap hari kita share juga boleh, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Soalnya kita kadang kayak baperan gitu. Kita kadang kayak persepsi sendiri, aduh nggak enak deh, nantinya begini, nanti ganggu, nanti apa. Padahal orang tuh nggak merasakan itu gitu. Tapi kitanya sendiri gitu kan, yang punya persepsi seperti itu, ilangin deh gitu kan. Prasangka-prasangka seperti itu merugikan kita loh. Saya menghambat kita. Nah, Masya Allah nih aku jadi flashback juga nih teman-teman ya. Aku kenal sama Teh Sally ini pun awalnya berawal dari DM loh. Jadi awalnya justru aku tuh ngefans sama Teh Sally. Aku baca buku Teh Sally yang miliarder muda. Terus aku sering ngeliatin Instagramnya Teh Sally sampai akhirnya suatu saat aku memberanikan diri untuk DM Teh Sally dan alhamdulillah disambut dengan baik. Jadi bisa silaturahmi sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Jangan malu-malu teman-teman gitu ya. Tapi juga mungkin cara DM-nya juga kita harus hal yang positif, harus berbicara yang sopan, jangan tiba-tiba
nanyanya apa. Kadang beberapa kali juga aku nggak dibales Mams sama selebgram ini, gimana coba kamu balesnya, cuman nanyanya gini teh kadang, halo Kak gimana endorse gitu kan, jadi orang nggak sopan itu ya gitu. Benar-benar. Dulu tanya dulu kabarnya atau apa ya, pakai kata-kata yang baik, baru nanti setelah dibalas tujuannya apa begitu. Iya betul, jadi kita juga cara berkomunikasi ada adabnya ya gitu kan. Sampai kita asal gitu kan, orang jadi kayak kurang ngerasa nyaman gitu. Aku juga ada banyak maksudnya DM yang ya maksudnya aku lihat gitu macam-macam gitu DM-nya. Ada yang DM-nya bagus gitu kan, dia cara menyampaikannya bagus, akhirnya aku juga dengan senang hati pengen mensupport. Tapi ada juga yang kurang nyaman gitu kan dengan kata-katanya. Jadi aku kayak akhirnya kok aduh males juga gitu kan. Jadi memang gimana cara kita berkomunikasi yang baik. Nah, itu tuh perlu banyak belajar juga, menempatkan diri gimana juga kita caranya mau diperlakukan orang lain gitu. Oh. Nah, ada yang nanya lagi nih Teh Sally mau tanya, saat mulai berjualan, kapan sebaiknya mulai merekrut karyawan? Apakah saat omset stabil atau gimana? Dan apakah pernah saat omset awal tidak banyak, tapi harus merekrut karyawan untuk bisa membantu usaha kita, walaupun 1 orang? Aku jadi pengen cerita, awal mula itu aku nggak punya karyawan. Jadi aku jadi kasir juga, aku jadi pelayan juga, aku jadi yang nganterin barang juga gitu. Aku yang jadi ngambil barang di gudang juga. Dan aku ngerasain di situ tuh kayak apa ya, capek banget dan waktu tuh habis karena apa ya, kita jadi nggak bisa mikirin hal yang baru, nggak bisa dapet ide karena udah terlalu capek gitu loh. Nah, ketika aku ngerasa udah, maksudnya ya omset udah lumayan lah gitu kan, terus kita hitung ternyata masih ada sisa, maksudnya masih ada spare uang untuk buat gaji karyawan, ya kenapa itu di titik itu aku udah mulai ngambil keputusan, oh ini cukup nih, ya kan, sebagian keuntungan kita cukup nih buat gaji karyawan, akhirnya aku memberanikan diri merekrut 1 karyawan dulu. Ternyata dengan ada orang yang membantu kita tuh nggak punya waktu untuk mikirin gimana caranya bikin strategi, mikirin ide baru, mikirin apa ya, cara mengembangkan bisnis gitu. Ternyata worth it banget loh dengan ada orang yang membantu kita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembangkan diri kita dengan cara kita belajar gitu, mengembangkan bisnis kita dengan cara kita juga mungkin bisa ketemu sama orang karena ada yang bantu kita. Itu sih yang aku alamin. Jadi kadang jangan pelit-pelit ya Teh, ketika kita udah mulai bisa menggaji karyawan 1, Yes. coba juga kita menggaji karyawan, selain kita jadi mudah juga pekerjaannya, dan kita juga berarti membuka rezeki lagi gitu ya. Insya Allah kan dari orderan kita bisa lebih banyak lagi. Iya, yang penting maksudnya nggak dipaksakan ya. Kalau memang budgetnya belum ada, ya jangan dipaksain Ketika juga sudah gitu. Harus ada, sabar. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ayu Windy. Teh Sally, tips personal branding buat pemula yang kadang masih insecure awal-awal. Awal-awal ya pastinya harus dibangun rasa percaya diri. Sekarang gini loh, kalau kita nggak punya rasa percaya diri, kita aja nggak percaya sama diri kita aja nggak percaya sama kemampuan kita. Gimana orang lain mau percaya sama kita gitu loh. Sederhananya gitu sih. Jadi jujur waktu awal aku membangun personal branding, kayak aku ngomong di atas panggung aja udah kayak gemeteran, udah ngeblank gitu, udah pokoknya grogi banget deh, nervous sampai keringetan semua. Tapi itu tuh dilatih gitu loh, dilatih ya kan, dilatih, kita belajar gitu. Aku sama Mas J ikutan apa TOT ya dulu ya, trainer apa gitu, aku lupa deh. Jadi itu sampai aku tuh di depan kaca tuh aku ngomong sendiri, terus aku rekam pakai video, aku ngomong terus aku lihat, aduh kayak malu banget lihat diri sendiri ngomong, nggak apa-apa gitu loh, itu proses kayak gitu, itu buat membangun percaya diri kita sampai akhirnya kita bisa pede untuk membuat konten. Awalnya juga pasti bikin konten ngelihat hasilnya, wah apa sih, malu, nggak pede gitu buat di-share. Tapi itu harus dipaksa gitu loh, harus dipaksa kayak gitu. Jadi kita harus membuat krisis dalam kehidupan kita kayak gitu. Jadi kita kayak ngerasa, aku harus belajar.
apa ya, kalau misalkan itu kayak the power of kepepet, udah harus kepepet mau nggak mau nih, gue harus membangun personal branding, gue harus percaya diri, gue harus jadi konten kreator biar membuat konten yang menarik, yang bisa bermanfaat kayak gitu. Mama saya ke ini ya, ke unmute. Maaf tuh kan udah mama ya, jadi kelupa ke-mute. Karena aku udah pengalamannya juga Teh, dulu ada sahabat aku tuh bener-bener pemalu, terus juga dia yang insecure, nggak suka tempat yang rame-rame, tapi sampai akhirnya dia tuh pengen punya cita-cita tuh pengen bisa ngobrol depan orang banyak. Akhirnya dia ikut pelatihan untuk cara ngomong, latihan depan kaca, bener-bener kayak kalau orang mikir ngapain sih ngomong depan kaca gitu kan ya, latihan terus, pokoknya dia tahan malu deh gitu ya. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah terwujud dia itu jadi tour guide di ISK gitu ya. Dia jadi bisa keliling dunia, bisa ngobrol, bisa belajar berani. Padahal tadi itu bener-bener pendiam, insecure, dan masa lalu itu pernah dibully gitu Teh. Tapi dia berani bangkit, berani ngerubah itu semua, dan bener-bener jadi kayak dia yang baru. Dan itu aku bener-bener kayak, ini beneran kamu berubah banget gitu, berbeda banget gitu. Dan itu karena dia mau tadi berarti ya Teh. Iya benar, jadi kita pun harus dari internalnya sendiri melawan rasa, kayak misalkan kita rasa males, itu kan ada di diri kita tuh, harus kita sendiri yang lawan gitu kan. Kalau dari internal aja tuh kayak kurang cukup, misalkan kayak kita dipaksa sama suami kita atau kita dipaksa sama orang tua kita, itu masih kurang kalau nggak diri sendiri yang maksa gitu kan. Gitu. Iya. Itu juga misalnya kalau jualan, awalnya cuma ngikut-ngikut, aku mau join reseller Bimi nih karena produknya laris tuh, temen aku lihat distributornya keren jualannya gitu. Terus ketika dia jualan karena ngeharap cuman orderan aja yang datang tapi nggak nyoba buat jualin juga, kurang mau jualin, akhirnya dia nggak laku, terus dia kebingungan gitu kan jualinnya. Berarti harus dari diri dulu ya Teh, memaksa. Misalnya hari ini tawarin 10 orang nih, besok tawarin berapa orang lagi, harus ada yang closing. Jadi bukan cuma orderan gitu ya Teh. Iya, dan harus ada target gitu kan. Maksudnya kita sendiri yang ngasih target buat diri kita gitu kan. Target hari ini harus nawarin 10 orang, minimal closing misalkan 50% 5 orang. Besok kita harus tambah, kita tawarin 20 orang gitu. Kalau menurut aku lebih banyak kita menawarkan, pasti peluang goals-nya juga lebih besar gitu kan. Jadi memang harus ditambah kapasitasnya, tuh ditambah lagi. Jadi jangan pernah malu-malu ya Teh ya untuk mencoba. Karena nggak ada ya Teh orang yang pengen sukses tapi malu-malu gitu. Jadi serba malu-malu gitu, ada. Sekarang begini ya, maksudnya kalau kita mau sukses tapi malu, emang ketika kita sukses kita malu? Kan enggak gitu, kita malah bangga. Seharusnya perjuangan kita juga harus yang membanggakan gitu kan, bukan yang aduh aku malu nih berjuang, orang kita mau sukses kita bangga kok gitu loh. Iya. Oke, kita tanya lagi nanti sebelum closing, kita ada foto-foto juga nih ya buat teman-teman. Terus kita masih jawab pertanyaan beberapa lagi karena waktunya juga sudah terbatas. Tapi kalau teman-teman nanti mau kenalan, mungkin kalau Teh Sally nggak sibuk bisa mungkin balesin DM-nya. Tapi kalau misalnya Teh Sally nggak balas, mungkin Teh Sally lagi sibuk dan chatnya suka tenggelam. Jadi jangan berkecil hati. Benar-benar. Jadi kita harus memberikan 1000 alasan positive thinking, prasangka yang baik untuk orang ya. Aku suka begitu gitu, jangan baperan. Misalkan aku WA ke siapa terus nggak dibales, iya mungkin ketumpuk gitu, mungkin dia belum baca gitu kan. Ayo kita coba lagi gitu. Jangan persepsi sendiri kayak, aduh gue nggak dibales, berarti gue nggak dianggap nih, apa nggak mau dibalas WA gue. Jadi aduh buang-buang jauh-jauh prasangka buruk. Oke, terus nih 2 pertanyaan lagi ya Teh. Boleh. Teh Sally dari Karim Store katanya Teh Sally pernah nggak dihianati karyawan? Bukan cuma dihianati ya, aku tuh pernah di titik aku punya 3 toko ya kan, terus aku kan orangnya suka belajar, suka ikutan training, suka ikutan seminar gitu kan, workshop. Suatu hari aku dengar gitu kan dari salah satu motivator bilang kalau business owner itu yang bisa bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, jadi kayak bisa autopilot gitu kan. Terus aku jadi kayak men-challenge diri aku bisa nggak ya begitu gitu kan. Akhirnya aku tuh serahin tuh semua
database aku, pelanggan, manajemen apa semua aku serahin ke manajer gitu kan. Aku kayak pengen ngerasain jalan-jalan tanpa beban gitu loh. Dan ternyata itu nggak bertahan lama teman-teman semua gitu kan. Cuma beberapa bulan aja akhirnya aku dihubungin sama karyawan aku yang udah lama ikut aku. Dia bilang, hari ini toko kita cuma bisa buka 1, 2 toko harus tutup. Wah, kenapa gitu kan? Manajer nggak masuk, 70% karyawan juga nggak masuk gitu kan. Waduh, ada apa nih? Ternyata manajer aku buka usaha juga yang sama dengan aku, dengan pelanggan-pelanggan aku, semua database aku dipakai semua. Dan itu pelajaran berharga ya, maksudnya dalam arti kita nggak bisa merubah keadaan. Keadaannya memang udah seperti itu, tapi kita bisa merubah respon kita. Kalau respon kita positif, insya Allah hasil akan positif. Aku ambil hikmahnya, aku ambil pelajarannya, dan alhamdulillah gitu. Sebenarnya nggak ada yang berkurang dari situ gitu. Kalau kita dikhianati itu sebenarnya nggak ada kok, hak kita yang diambil tuh nggak ada gitu kan. Allah cuma pengen kasih kita pelajaran berharga doang gitu kan, biar kita jadi lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi. Dan ternyata alhamdulillah gitu kan. Bisnis aku nggak tambah kecil tuh gara-gara itu gitu kan. Bisnis aku malah tambah besar karena itu gitu kan. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua pernah mungkin dikhianati, pernah mungkin merasa sakit gitu kan, itu kalau menurut aku mungkin ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat gitu loh. Rasa sakit apa? Ya rasa sakit berproses gitu. Dikhianati itu adalah sebuah proses yang membuat kita jadi semakin kuat gitu. Ya benar. Benar banget. Mungkin kalau saat itu kita malah sedih, kok dikhianatin sih, terus baper, terus menghabiskan energi kita malah untuk marah-marah dengan mantan karyawan kita. Justru kan itu bikin kita makin tenggelam dalam hal yang negatif ya Teh ya. Iya, energi kita habis di situ nantinya kayak gitu. Jadi memang harus cepat kita merubah respon kita menjadi respon yang positif. Positif. Ya. Dan lanjutnya nih Teh, terakhir dari Teh Yuli, bagaimana cara membuat tim yang militan, yang solid gitu Teh? Iya, nah tim yang solid juga bukan tim yang ujuk-ujuk ujuk-ujuk bahasanya. Jadi tim yang solid itu tim yang dibangun, ya kan? Dibangun dengan apa? Dibangun dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, penuh dengan kehangatan, rasa keluarga. Jadi aku tuh sekarang dari dulu sampai sekarang ya, maksudnya menganggap semua yang kerja di Trusmi itu adalah bagian dari keluarga besar Batik Trusmi, keluarga besar Trusmi Group gitu. Jadi aku selalu melakukan hal-hal yang memang aku juga lakukan itu ke keluarga aku gitu. Misalkan kayak ada karyawan aku yang sakit gitu, aku yang datang ke rumah sakit, aku nengok, aku bawa makanan kesukaannya gitu kan. Terus bukan hanya karyawan aku nih, misalkan kayak ibunya yang sakit pun gitu kan, aku tetap datang nengok, atau misalkan ada adiknya yang melahirkan, atau ada kakaknya yang nikah gitu. Jadi yang kita manage ini bukan robot, yang kita manage ini adalah manusia. Manusia itu punya hati, manusia itu punya rasa gitu. Sentuhlah dia di hatinya dengan hati kita gitu, dengan hati yang tulus gitu. Itu akan loyal sekali loh. Aku kerasa banget ya, maksudnya karyawan aku ini banyak sekali yang bekerja lebih dari 10 tahun, lebih ada yang sampai 15 tahun, maksudnya membersamai aku mulai dari nol, yang aku bilang satu karyawan aku rekrut sampai sekarang masih sama aku gitu kan. Iya gitu. Jadi ternyata kalau sentuh dia di hatinya gitu kan, itu insya Allah gitu loh, udah menyatu sama kita gitu. Jadi nggak gampang juga dibajak orang gitu kan. Sekarang kan zamannya bajak membajak, nggak usah khawatir gitu. Kalau kita manage dengan baik, bangun dengan baik, itu tim kita akan jadi tim militan, tim yang solid, tim yang membela gitu loh perusahaan kita gitu kan, sampai titik darah penghabisan. Walaupun pengen dibajak orang, mau dibayar lebih berkali-kali lipat pun, mereka nggak akan mau meninggalkan kita karena kita adalah keluarga mereka. Iya, Masya Allah. Jadi memang butuh proses juga ya Teh ya untuk menemukan tim yang solid, SDM yang baik. Nggak tiba-tiba
kita ngerekrut sekali terus nggak bagus, terus kita jadi berkecil hati, susah banget nih nyari tim, tapi semuanya juga berproses. Sama aja kayak mencari jodoh ya Teh berarti. Betul gitu. Jodoh itu nanti akan datang tepat pada waktunya, di waktu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Jadi mohon bersabar ya. Oke, ini terakhir lagi nih Teh, karena agak menarik ya. Ada yang bertanya dari Nugraha Wisnu untuk mengatur budget marketing Batik Trusmi. Nah, nilainya itu harus berapa juta atau gimana cara ngaturnya gitu Teh? Jadi kita menyesuaikan budget maksudnya income yang masuk gitu kan. Kayak pandemi gitu. Kok Batik Trusmi atau The Keranjang Bali saat pandemi masih aja sih berpromosi gitu, budgetnya dari mana gitu kan. Kita memang tidak pernah mau menghilangkan budget promosi walaupun ya kan situasinya memang kita berkurang kan pasti income-nya, tapi kita tidak mau menghilangkan budget promosi. Tetap budget promosi itu ada tapi menyesuaikan ya kan, menyesuaikan. Jadi ada yang harus diminimalis, misalkan kayak operasional itu misalkan tadinya 500 karyawan ya kan, karena pandemi ya memang harus kita rolling gitu. Ada yang 1 bulan itu masuknya cuma seminggu, ada yang 1 bulan masuknya cuma 2 minggu. Mungkin misalkan AC tadi yang nyala berapa puluh AC karena pengunjungnya berkurang ya harus kita kurangin ya kan. Jadi ada budget yang bisa dikurangin, tapi jangan sampai menghilangkan budget promosi. Jadi budget promosi itu menyesuaikan income saat itu gitu. Kita tetap berpromosi tapi kita kurangin juga gitu. Jadi ada menyesuaikan ya, soalnya kadang ada yang berapa persen sih dari usaha harus disisihkan gitu. Berarti kalau untuk budget marketing itu nggak ada batasan ya Teh ya sebenarnya? Iya, nggak ada batasan gitu kan. Terus juga budget promosi itu sesuai momen ya kan. Kayak memang kayak kemarin tuh momen Hari Batik Nasional tuh aku lumayan besarin gitu budget promosinya gitu kan. Tapi kalau misalkan di bulan-bulan lain ya nggak sebesar itu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu, nggak. Masya Allah, insight-nya banyak banget, bagus banget, dan yang paling nyantol tadi mulai hari ini juga harus dicoba ya Teh ya, untuk menjadi lebih baik lagi, atur waktunya juga lebih baik lagi, dan harus selalu positive thinking. Kelihatan ya wajahnya Mams ya, kalau misalnya selalu happy, selalu positive thinking, net tuh Teh Sally itu wajahnya Masya Allah glowing. Masya Allah nih, aku mau kalah sama Mama Say yang selalu pakai Bimi. Masya Allah tuh materinya bagus banget, Masya Allah, terima kasih Teh Sally, sangat bermanfaat, tuh banyak banget momi-momi yang jadi pada semangat, karena di sini juga pembicaranya juga para emak-emak ya, jadi emak-emak itu bukan jadi alasan untuk tidak produktif teman-teman ya. Iya, alhamdulillah loh kita bersyukur jadi emak-emak, karena emak-emak itu survei membuktikan mama itu multi talenta, multitasking, emak-emak itu strong, mama itu bisa semuanya. Jadi bersyukurlah yang jadi emak-emak, dikasih kekuatan lebih sama Allah kayak gitu. Nah, yang di sini nonton juga yang belum jadi emak-emak, bersyukurlah lebih banyak waktu lagi harusnya produktif dan positif ya Teh. Ya, betul, yang belum jadi emak-emak ya kan, ya bersyukur juga karena punya waktu yang lebih, punya kesempatan belajar yang lebih, bisa kemana aja, bisa dengan siapa aja belajar gitu. Ya apapun kondisi kita, pasti itu yang terbaik dari Allah buat kita. Iya, Masya Allah. Mungkin terakhir Teh ada closing statement buat teman-teman sebelumnya nanti kita foto-foto abis ini. Iya, buat teman-teman semua ya kan, kita harus selalu ingat tujuan kita ya kan. Kenapa sih Allah tuh menciptakan manusia dengan akal, otak, dan pikiran gitu kan. Karena Allah tuh punya tujuan gitu. Manusia ini diciptakan untuk banyak melakukan sesuatu hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi teman-teman kalau udah punya niat baik ya kan, jangan pernah ditunda. Lakukanlah gitu kan, semampu kita ya kan, semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kita tuh mau melakukan hal baik tapi terhambat gitu. Karena apa? Karena pikiran negatif kita yang kayak nanti aja deh, ditunda gitu. Kayaknya nggak penting gitu kan. Padahal lakukan aja, nggak ada satu kebaikan yang sia-sia gitu kan. Satu kebaikan akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan kebaikan untuk kita. Ya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Teh Sally, jazakillahu khairan
Sama-sama, makasih banyak ya ampun, seneng banget ini udah bertemu teman-teman walaupun secara virtual ya kan, tapi tetap insya Allah berkah silaturahminya itu akan berlimpah ya kan, apalagi setelah acara ini kita banyak melakukan hal-hal yang positif, kita banyak merubah kebiasaan yang mungkin dulu kita banyak membuang waktu, sekarang banyak memaksimalkan waktu jadi produktif, itu akan menjadi amal jariah ya kan, pahala yang terus mengalir gitu kan sampai kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Nah, sekarang di penghujung acara yang paling suka nih kita bakal foto-foto ya. Nah, untuk foto-foto teman-teman yang belum pakai hijab boleh pakai hijab. Kalau yang mau ikutan foto bisa langsung open cam ya. Udah siap? Udah foto? Udah? Oke, tunggu banyak dulu ya muncul ya. Oke. Siapkan senyum terbaiknya. Dan yang slide 1 ya? Oke, slide 1 mulai ya. Aku hitung 1, 2, 3, cheese. Ya, lanjut slide 2. Ini udah slide 2. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi slide ketiga. Oke, ini udah ya slide 3. Oh, slide berapa nih? Keempat. 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi nggak slide-nya? Oke, udah semua. Masih ada Taubar, satu lagi nih. Satu lagi terakhir. Itu ada. Oke, hitung lagi aja ya. 1, ada yang pegang Bimi, lucu sekali tuh. Pasti Mom Yuni tuh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini dan spesial thank you juga untuk Teh Sally yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Boleh open mute? Kita open mute-nya. Makasih banyak semuanya. Makasih Teh Makasih Teh Sally. Makasih. Aku mohon maaf ya, barangkali salah kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Diambil baiknya, dibuang buruknya, ya kan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya. Masya Allah, makasih banyak Teteh. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bersilaturahmi langsung. Amin. Karena aku udah janji juga sama Teteh, wajib ke Bali atau kemana ketemu Teteh ini nanti. Dong, kita ketemu kalau ke Bali, di Cirebon atau di Lampung ya kan. Iya, iya. Bismillah, semoga juga nantinya kita bisa berkolaborasi ya Teh. Amin. Amin. Ya, aku boleh izin live ya karena udah Teh. 21. Iya, udah malam. Terima kasih Teh. Makasih banyak. Ya. Doa terbaiknya ya. Makasih Teh. Makasih Teh. Dan buat teman-teman, kalau besok kita juga masih bakal ngobrol sama ownernya Lady Fem, Yulia Purba. Jadi pastikan teman-teman jangan live dari grup WhatsApp ya, karena banyak banget info di situ. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga Bimi itu apa atau mau belajar cara jualan dulu tentang Bimi, bisa juga join jadi kemitraan juga. Banyak banget promo join mitra selain dapat ilmunya juga, terus bisa saling silaturahmi juga. Bisa ada tempel screen nggak ada? Oke, ini yang lainnya moms-momsnya anak-anaknya udah pada aman ya kayaknya. Udah pada bobo ya? Udah, Mase. Oh, udah pada bobo. Iya. Kalau aku lagi dititipin sama papaku. Nah, besok Semua sambil nengin. Nggak ada gambarnya bisa di-share. Gak usah kemitraan aja. Kalau mau join kemitraan atau tanya-tanya dulu, boleh via WhatsApp ya, Mam. Atau nanti tanya-tanya juga di grup. Bisa chat WA di 0812 12 65 17 16. Oke, selamat. Sampai bertemu besok lagi. Karena Mama Shay 2 hari ke depan bakal nemenin sahabat-sahabat Mama Shay itu maunya ditemenin sama Mama Shay. Soalnya Yulia Purba sama Akmel. Tuh, jadi jangan bosan-bosan ya untuk ketemu wajahnya Mama Shay. Udah kalau endorse Mama Shay, kalau cerita-cerita juga MC-nya Mama Shay. Ini kok semuanya Mama Shay, yang ngisi juga Mama Shay. Masya Allah, pokoknya jangan sampai bosan ya semuanya. Oke,
Mama saya tutup malam ini. Semoga mimpi indah. Alhamdulillah udah hal positif. Semoga jadi pahala buat kita bersama-sama nanti. Insya Allah semuanya Amin. jadi pahala masuk surga nantinya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi